Pemirsa, diduga hendak melarikan diri seorang pasien RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, nekat melompat dari lantai 3. Beruntung pasien tersebut selamat dan hanya alami luka-luka serta patah tulang. Pasien berinisial A, pria 70 tahun ini, terkapar usai nekat melompat dari lantai 3 Gedung Perawatan Anyelir RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Saat melompat dari ketinggian 10 meter, tubuh korban sempat membentur kanopi lantai 2 hingga tubuhnya terjatuh di atap selasar rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, pasien tersebut sempat dirawat selama 3 hari karena menderita penyakit jantung yang disertai Alzheimer atau pikun. Selama perawatan, pasien tidak kooperatif dan berupaya menghindar dari pelayanan. Pasien yang mencoba kabur, yang mencoba kabur dari rumah sakit, yang tepatnya di ruang Anyelir lantai. Pintu balkon memang terbuka dan memang bisa akses keluarga untuk di balkon. Usai mendapatkan penanganan medis di IGD, pasien tersebut selanjutnya dibawa ke ruang perawatan dengan dijaga ketat oleh pihak keluarga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja SPBU tersengat listrik saat memasang baliho di Mojokerto, Jawa Timur. Korban pingsan karena menyentuh kabel bertegangan tinggi. Petugas penerangan jalan umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengevakuasi seorang pekerja yang tersengat listrik di atas scaffolding di Jalan Raya Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Jawa Timur. Usai diturunkan, petugas langsung membawa korban ke rumah sakit. Korban pekerja SPBU yang sedang mengukur baliho. Ia tak sengaja menyentuh kabel listrik tegangan tinggi hingga langsung tak sadarkan diri. Korban tersengat listrik sempat dilaporkan warga ke Damkar dan BPBD. Namun, saat Damkar dan PMI mendatangi lokasi, korban sudah dievakuasi petugas penerangan jalan umum Dinas Lingkungan Hidup. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, pengajian di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. 2 kelompok massa terlibat bentrokan fisik. Kericuhan terjadi saat pengajian di Desa Pegundan, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah digelar. Dua kelompok massa yang berbeda pandangan terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka, termasuk seorang anggota kepolisian. Hingga kini, aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama pihak keamanan tengah berupaya meredam konflik itu agar tak meluas. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang kakek menjadi korban penyiraman air keras di Palembang, Sumatera Selatan. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku disuruh seseorang yang dendam dengan korban. Dua pria mendatangi rumah kakek bernama Idam di sebuah gang buntu, Jalan Residen, Najamuddin, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang. Salah satu pelaku kemudian mendekati pemilik rumah yang sedang duduk santai di teras. Pelaku berpura-pura menanyakan korban sebelum akhirnya menyiramkan air keras ke wajah kakek berusia 66 tahun tersebut. Pelaku kemudian kabur dengan sepeda motor dan dikejar menantu korban. Pelaku akhirnya ditangkap polisi di saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kecamatan Ilir Timur 2. Kepada polisi, ia mengaku menyiramkan air keras karena disuruh seseorang inisial TB yang dendam kepada korban. Motif yang kita dalami berdasarkan keterangan yang kita peroleh adalah dendam, motif pribadi. Dendamnya ke yang orang tua itu ya Pak? Atau ke dendam ke korban atau ke menantunya? Dendam ke keluarga.
Pelaku diketahui merupakan seorang residivis. Kini ia kembali masuk jeruji besi, sementara polisi memburu otak pelaku penyiraman air keras yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, tempat perakitan ponsel ilegal digerebek polisi di ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court, Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Berpura-pura menjadi tukang servis, pencuri menggasak pompa air di perumahan warga di Depok, Jawa Barat. Sementara itu pencuri kotak amal di musola terekam CCTV. Seorang pria pengendara motor mendatangi sebuah rumah di perumahan Jati Residen, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setelah memantau situasi, pria itu kemudian membuka beton penutup tempat pompa. Pelaku sempat ditanya warga, namun ia berdalih akan memperbaiki mesin air. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Akhirnya dengan leluasa menggondol pompa air, kemudian melarikan diri. 13.50-an hampir. Tapi sempat ada warga yang melihat, Pak? Warga melihat, dikira itu tukang servis, Pak. Ngakunya tukang servis? Tukang servis. Ada warga yang sempat bertanya berarti, Pak? Ada. Pak, boleh lama. Berbekal hasil rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bojong Sari. Warga berharap pelaku dapat segera ditangkap petugas karena aksinya dinilai sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Seorang pria memasuki sebuah musola di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dengan menggunakan obeng, ia kemudian membongkar kotak amal dan menggasak uang di dalamnya. Dari keterangan warga, aksi pencurian di musola ini bukan pertama kalinya terjadi. Meski kotak amal dilas dan digebok, pelaku tetap berhasil membongkarnya saat kondisi musola sedang sepi. Nah ini sebenarnya udah beberapa kali. Oh, udah sering. Dan yang terekam sekarang ini kelihatan tuh pelakunya. Kalau yang kemarin-kemarin itu tidak hidup CCTV. Oh, ini musola memang. Usai diunggah ke media sosial, aksi pencurian kotak amal di musola ini pun viral. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan kini ditangani anggota Polsek Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan.